Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kami dari Puskesmas Porong ingin menyampaikan beberapa hal mengenai COVID-19 ya. Jadi COVID-19 atau yang disebut dengan coronavirus itu adalah keluarga besar virus yang bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan manusia, mulai dari hidung, tenggorokan, laring, bronkus, bronkiolus sampai ke alveoli. Jadi seseorang yang terinfeksi oleh virus corona itu bisa sampai sistem pernafasan yang paling dalam, yaitu di alveolus. Di mana di dalam alveolus itu terjadi pertukaran antara gas oksigen dan CO2. Beberapa virus corona yang bisa menyebabkan gejala gangguan pernafasan. Yang pertama, dulu kita mengenal namanya MERS-CoV ya. MERS-CoV itu Middle East Respiratory Syndrome Virus. Ini dulu ditularkan dari camel ya, camel itu unta ke manusia. Saat itu kejadiannya terjadi di Arab Saudi. Sebelumnya ada lagi yang disebut dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS-CoV. Ada istilah lainnya juga pneumonia. Jadi pneumonia itu adalah adanya infeksi pada jaringan parenkim paru. Jadi kalau namanya jaringan parenkim paru itu sudah sampai ke alveoli. Selanjutnya, sampai saat ini terdapat 7 coronavirus ya yang sudah berhasil diidentifikasi. Di antaranya adalah HCOV 22GE, ada HCOV OC43, HCOV NL63, dan HCOV HKU1. SARS-CoV itu yang menyebabkan sindrom pernafasan akut ini terjadi di Singapura ya, di negara Singapura. Alhamdulillah belum nyampe ke Indonesia saat itu. Sedangkan MERS-CoV itu adalah yang namanya Middle East, itu terjadi di Timur Tengah. Kebetulan di negara Arab Saudi di sana. Itu sindroma pernafasan Timur Tengah. Selanjutnya yang terbaru ini adalah COVID-19. Jadi coronavirus ya. Disease 19 karena terjadi pada tahun 2019. Dikenal dengan namanya novel coronavirus, menyebabkan wabah pneumonia di kota Wuhan saat itu di negara Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019 ya. Menyebar mulai Januari 2020 dan nyampe ke Indonesia itu pada tanggal 19 Maret tahun 2020. Kasus pertama kali di Jakarta. Ya, saat itu ada 2 warga Indonesia yang terkonfirmasi terpapar virus corona ya, akibat tertular dari warga negara Jepang yang berkunjung ke Jakarta. Faktor risiko, siapa saja sih yang berisiko untuk terpapar oleh virus corona? Semua orang berisiko untuk terpapar virus corona. Tetapi ada beberapa kelompok yang lebih berisiko tertular virus corona karena daya tahan tubuhnya itu menurun. Yang pertama adalah pada bayi, yang kedua pada usia lanjut, dan yang ketiga adalah ibu hamil. Jadi 3 kelompok ini yang berisiko untuk tertular virus corona diharapkan nanti harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Selanjutnya, penyebab orang terinfeksi virus corona itu apa? Virus corona bisa ditularkan dari host yang satu ke host yang lainnya, atau dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Yang pertama adalah melalui percikan air liur pengidap.
Jadi misalnya ada seseorang di sekitar kita yang terkonfirmasi di dalam tubuhnya terdapat virus corona, di situ berbicara, saat berbicara itu adalah air liurnya itu keluar dari mulut. Nah, misalnya air liur tersebut terhirup oleh orang yang diajak berbicara, maka virus corona tersebut akan menginfeksi orang yang diajak bicara tersebut. Makanya kenapa kita harus pakai masker, supaya saat berbicara air liurnya itu tidak keluar. Minimal akan mengurangi risiko penularan COVID-19. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Makanya kenapa kita setiap melakukan kegiatan harus cuci tangan. Itu untuk mencegah misalnya ada virus corona di tangan kita, itu supaya tidak terpapar oleh mukosa hidung, mukosa mata kita. Karena di dalam mukosa hidung, mukosa mata itu terdapat reseptor tempat masuknya virus corona. Selanjutnya tidak boleh menyentuh mata atau hidung dan mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur orang yang terkonfirmasi virus corona. Terus bisa juga ditularkan lewat tinja atau feses. Selanjutnya, setelah virus tersebut masuk ke dalam tubuh seseorang yang baru, untuk memunculkan gejala coronavirus itu membutuhkan waktu 2-14 hari, mulai dari pertama kali virus tersebut masuk di dalam tubuh host yang baru. Jadi setelah seseorang tersebut terpapar percikan air ludah orang yang terkonfirmasi virus COVID-19, maka untuk seseorang yang baru tersebut muncul gejalanya, itu butuh waktu sekitar 14 hari gitu ya. Selanjutnya, gejalanya bagaimana kalau sudah terinfeksi? Pada hari ke-14 setelah virus corona tersebut masuk dalam tubuh kita, maka gejalanya apa? Yang pertama adalah hidungnya beringus, jadi meler gitu ya, keluar ingusnya. Yang kedua, sakit kepala, jadi nyeri kepala, pusing, batuk. Terus nyeri tenggorokan, jadi tenggorokannya sakit. Demam, ini yang sering dikeluhkan adalah demam. Demamnya karena virus corona itu biasanya setelah diukur pakai termometer, itu demamnya sekitar di atas 38 derajat Celcius. Terus merasa tidak enak di badan gitu ya. Selanjutnya, infeksi tersebut dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia. Dapat mengakibatkan gejala demam yang cukup tinggi, badan batuk dengan lendir, sesak nafas. Ya, kalau sesak nafas ini infeksinya sudah masuk ke paru-paru gitu ya. Nyeri dada dan sesak saat bernafas dan batuk. Infeksi bisa semakin parah, bisa menyerang kelompok individu tertentu, yaitu misalnya pada orang-orang yang ada kelainan di paru-parunya, ada kelainan di jantungnya, ada penyakit-penyakit diabetes. Nah, di situ maka penyakit ini akan semakin memperberat kondisi fisik orang yang diinfeksi tersebut. Begitu juga pada orang-orang yang dalam kondisi daya tahan tubuhnya lemah, pada kelompok balita, ibu hamil, atau pada usia lanjut. Selanjutnya bagaimana untuk mendiagnosis orang tersebut terinfeksi virus corona? Sebelum didiagnosis, biasanya seseorang yang tersangka terinfeksi virus corona itu biasanya dilakukan screening atau penjaringan, itu dengan cara dilakukan pemeriksaan rapid test. Rapid test ini adalah sarana untuk melakukan screening, walaupun tingkat sensitivitasnya hanya 67%, tapi minimal bisa membantu untuk screening awal COVID-19. Selanjutnya setelah pasien tersebut dari hasil pemeriksaan rapid test dinyatakan reaktif, berarti dimungkinkan di dalam tubuh seseorang tersebut ada infeksi virus. Tapi kita belum tahu infeksinya apakah benar karena virus corona atau karena virus influenza atau virus-virus yang lainnya.
Maka setelah dinyatakan reaktif, seseorang tersebut harus dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan yang namanya adalah swab. Jadi pemeriksaan swab itu pemeriksaan dengan mengambil sampel air liur dari tenggorokan. Kenapa diambil bahan dari air liur tenggorokan? Karena di sana adalah populasi paling banyak virus corona, gitu ya. Kalau nanti selama 24 jam dari swab tenggorokan tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan PCR, ya, real time PCR. Selama 24 jam biasanya nanti sudah kelihatan hasilnya, ada virus corona di sana, maka bisa dinyatakan orang tersebut adalah terinfeksi virus corona 19. Jadi diagnosa pastinya pakai real time PCR, gitu ya. Komplikasi itu penyulit yang diakibatkan karena seseorang tersebut terinfeksi virus corona. Yang paling parah adalah seseorang tersebut bisa mengakibatkan yang disebut dengan pneumonia, sindroma pernafasan akut, gagal ginjal. Bahkan kalau sudah seperti itu, sudah terjadi gangguan atau kegagalan multi organ, maka yang terjadi adalah seseorang yang terinfeksi virus corona tersebut akan meninggal. Pengobatan infeksi virus corona adalah yang pertama, karena ini adalah virus itu adalah resisten terhadap antibiotika. Jadi walaupun diberikan antibiotika jenis apapun, virus ini tidak akan mati. Maka caranya adalah meningkatkan daya tahan tubuh seseorang yang terinfeksi virus tersebut. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah minum obat sesuai dengan keluhan apa yang dirasakan oleh pasien itu. Gunakan pelembab ruangan, mandi air panas untuk membantu meredakan sakit tenggorokan, minum air panas, terus perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh, harus minum yang banyak, gitu ya. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, maka segera datang ke puskesmas atau ke rumah sakit. Selanjutnya, bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, ya, selanjutnya seseorang tersebut harus dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, ya. Bila tidak bisa dirujuk atau tidak mau dirujuk untuk alasan tertentu, maka seseorang tersebut bisa melakukan isolasi mandiri. Isolasi mandiri bisa di rumah, ya. Selanjutnya setiap hari dilakukan serial fototorak sesuai dengan indikasi, terapinya sesuai dengan keluhan dengan pasien, diberikan terapi cairan, gitu ya. Apabila seseorang tersebut ada peningkatan gejala lebih berat, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena di rumah sakit misalnya yang gagal nafas itu bisa dibantu dengan alat bantu pernafasan atau ventilator, gitu ya. Bila ada disertai infeksi bakteri, maka dapat diberikan antibiotika. Ini saat di rumah sakit. Selanjutnya, bagaimana melakukan pencegahan supaya kita tidak terinfeksi virus corona? Yang pertama, kita harus menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang bagaimana perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama, kita harus rajin cuci tangan. Gitu ya, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Jadi setiap kita main dari luar, dari manapun, masuk rumah itu harus cuci tangan dulu. Pakai sabun, air mengalir, baru menjamah makanan atau menjamah muka kita. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Walaupun orang yang sehat juga, kita harus menjaga jarak 1 meter. Kenapa harus jaga jarak? Karena saat seorang itu berbicara, itu mengeluarkan ludah. Nah, ludah itu atau percikan air liur itu ditakutkan nanti ada atau terkontaminasi virus corona, gitu ya. Kalau memang iya ada terinfeksi virus corona, kalau dengan jarak 1-2 meter itu percikan air ludahnya tidak nyampe ke kita, gitu ya. Selanjutnya ada hindari menyentuh hewan atau unggas liar.
Selanjutnya membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Jadi kita bisa pakai hand sanitizer ya. Misalnya tidak ada cuci tangan air mengalir sulit gitu ya. Selanjutnya tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buang tisu dan cuci tangan hingga bersih. Selanjutnya jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Nah, ini yang sering ramai sekarang itu banyak yang pagi-pagi sepeda pancal bareng-bareng tanpa menjaga jarak. Itu mohon dihindari. Gitu ya. Terus kenakan masker dan segala berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan gejala gangguan pernafasan. Jadi itu adik-adik yang bisa kami sampaikan beberapa hal mengenai COVID-19. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik di kelak. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.